hari ini, kalau tadi kita udah gue ngebawa orang buat ngomongin tentang tren tahun 2025 lebaran ini. Sekarang aku mau bawa trennya juga, tren makanannya. Seru banget sebagai Aryo kuliner. Iya. Kali ini kita hadirkan langsung the one and only, ada Mami Odi di sini. Mami Odi. Selalu Mami Odi, thank you masih mau gabung kita. Iya. Tapi Mami Odi tuh gak sendirian hari ini. Nah itu dia. Sebelahnya ada wanita cantik lainnya. I'm kinda surprise, terima kasih ya. Thank you Mami Odi. Seneng deh, aku ada jadi pria di tengah wanita-wanita cantik di sini. Dan di sebelah kita di sini ada Ibu Rosma Suhardi, selaku chef. Hai. Ini kita panggilnya Ibu, Mbak, Kakak. Enggak, Rosma aja. Mbak Rosma aja ya. Rosma ya. Takutnya ntar kita diserang sama detikers nih kayak nggak sopan nih gitu. Ada Mbak Rosma juga dan Mami Odi di sini yang membawa 2 kotak yang sebetulnya detikers dari tadi tuh udah kayak ayo buka aku, ayo buka aku, ayo potong aku. Sabar dulu, sabar tenang Masih dulu. lama, Ini mumpung puasa. lagi ada chef dan juga Mami Odi, kita pengen nanya kalau misalnya di Lebaran setiap tahunnya, sebenarnya ada tren-tren tertentu nggak sih biasanya yang berbeda-beda atau sebenarnya kalau Lebaran mah sama-sama aja makanannya? Silakan. Mami Odi. Mungkin kalau kita lihat tuh harus ada, biasanya tuh ada yang klasik, yang maksudnya setiap Lebaran kudu harus ada gitu kan. Dan itu biasanya tergantung kebiasaan keluarga. Tapi kalau Indonesia tuh kue kering pasti ada putri salju, nastar, kastengels, terus choco chips dan kawan-kawan yang baru-baru. Nah itu biasanya ada tren terbaru, misalnya sekarang pada banyak pakai pistachio, karena ngikutin coklat Dubai trennya kayak gitu. Nah kalau kue cake atau kue basahnya itu biasanya kalau nggak lapis Surabaya, lapis legit. Nah, lapis legit sendiri itu sebenarnya kan warisan dari kuliner Belanda. Oh gitu? Namanya dulu kan spekkoek. Spekkoek. Spekkoek tuh lapis legit? Iya, spek itu lemak. Jadi kalau dilihat kan dia berlapis-lapis kayak apa ya? Lemak B2 itu kan lapis-lapis ya spekkoek. Dan mereka mengadaptasi dengan menggunakan bumbu spekkoek ya, bumbu rempah itu campur-campuran. Nanti isinya apa nanti nanya sama Ibu Rosma. Itu rahasia. Yang bikin kuenya jadi wangi. Terus kan itu termasuk kue istimewa. Jadi nggak cuma Lebaran, nanti pas Imlek ada, pas Natal ada, terus pas kita ada hajatan juga kadang-kadang disajikan. Itu sebetulnya karena lambang apa ya, kemakmuran ya. Jadi terus selalu ada karena harganya juga mahal ya, mahal. Terus yang legit kan? Nah kayak jadi asli aja. Belakangan ini jadi viral memang karena banyak orang membicarakan, membandingkan, dan sampai hari ini di media sosial juga tetap ramai ngomongin lapis legit. Makin dekat Lebaran makin ramai gitu. Sebetulnya ketika ramai gitu ya Mami Odi gitu ya, Mbak Rosma ini kan sebetulnya lapis legit ini ibaratnya kayak vintage, kayak klasik, dan memang ini any occasion memang sebetulnya ada dan dibutuhkan. Nah kenapa mahal? Tapi ternyata tadi pas aku ngobrol cara bikinnya juga luar biasa. Kayak satu lapisnya katanya bisa sampai 4 jam atau berapa jam, dan ternyata satu kue aja 28 lapis. Kamu coba bayangin sendiri deh. Kenapa itu harganya mahal ya gak sih? Iya kan? Makanya aku pengen nanya sama Kak Rosma sendiri. Mbak Rosma, untuk Amy, ini kan namanya Amy and Cake Bistro. Mungkin bisa diceritakan dirimu masuk ke industri baking, terus udah gitu menciptakan lapis legit, gimana sih ceritanya? Awal mulanya itu hobi sebenarnya. Hah, udah hobi masak? Enggak, jadi waktu aku kan sebenarnya orang Makassar ya. Orang Makassar yang pindah ke Jakarta. Kemudian punya anak. Kemudian pas anaknya udah mulai sekolah, saya bingung ngapain ya gitu. Iseng sih sebenarnya. Ini mulai dari garasi sebenarnya. Jadi, gitu? Iya, jadi jualan pertama saya itu lapis legit sama lapis Surabaya. Awalnya. Itu dan ovennya itu kan biasa tradisional juga ya. Kemudian semakin kesininya kalau orang berjualan itu kan nggak boleh cuman 2 macam aja. Jadi kayak pengen bikin roti, pengen bikin cake sponge, kue kering. Akhirnya mintalah sama suami gitu oven kan mahal ya. Terus kata dia gini, kamu mah panas-panas tai ayam. Oh gitu, ya udah nggak usah dibeli. Aku jual jam tangan aku. Akhirnya beli tuh oven, sampai sekarang masih ada. Segitu nekatnya sampai mau ngejual jam tangan? Iya, karena maksudnya membuktikan kecintaan, keseriusannya. Kalau enggak, gue bisa serius nih, gak cuma angkat-angkat gitu. Di awal doang gitu ya. Jadi bukan di awal doang. Nah kemudian cerita tentang lapis legit ini, memang dari kecil aku suka banget lapis legit. Menurut aku tuh ini kue yang sangat luar biasa, yang kayak
kayaknya orang kaya doang jadi bisa makan kue ini karena mahal ya, dan wanginya tuh dan teksturnya tuh kayak oh my god kayak surga. Coba lu endus deh. Ini yang dari tadi aku gemes Mami Odi. Dan kamu bisa lihat lapisannya per layernya itu kan kayak memanggil-manggil buat dipotong ya. Aduh wangi Coba banget. dipotong kita liatin. Kita liatin ke kamera ya. Liatin kamera. Jadi The Tickers ini adalah produk dari Amy and Cake Bistro yang dari tadi kita omongin. Kenapa ini enak banget ya ampun. Oh mas, aduh. Kayak pakai skincare ya. Itu loh. Skincare juga yang mahal ya. Iya. Kinclong banget. Kinclong. Iya, skincare. Oh, wow. Kita taruh depannya. Bentar, tapi penasaran. Dirimu orang Makassar. Iya. Tapi sukanya lapis Surabaya sama Iya, gimana tuh? lapis legit. Karena kan lapis Surabaya itu, lapis legit itu semua daerah punya ciri khas Oh sendiri. gitu. Mereka bikin. Oh, I see. Semuanya Ada bikin. Pontianak. Iya, ada Pontianak. Versinya memang beda-beda tapi Beda-beda. ada. Dan mungkin karena tadi Mbak Mio dibilang ya bahwa biasanya mereka hadir tuh di special occasion doang. Jadi itu yang berkesan kalau ini tuh ya spesial juga gitu ya. Iya, benar. Oke, berawal dari situ. Iya. Kemudian akhirnya berawal dari garasi Jadi besar. jadi gede seperti saat ini. Iya. Apa yang membuat dirimu jadi sebesar sekarang awal ceritanya? Nggak jangka juga sih kayak orang tuh sangat antusias. Tadinya kan cuman terima order doang kan. Dari 2015 kemudian 2009 kita buka satu outlet di Kemang. Oke. Tadinya kue doang, kemudian orang-orang duduk kayaknya seru nih kalau ada makanan. Terus aku bilang, aku nggak ada makanan. Akhirnya aku iseng, aku masakan yang sering ada di rumah. Nah itu makanan Makassar. Bakso. Emang tangannya udah Tangan dingin, udah. Bikin apa aja jadi. Enak itu mah. Jadi berawal dari situ, yang nongkrong bingung pengen ada makanan yang benerannya, akhirnya makanan rumah itu dihadirkanlah di situ. Jadi maksudnya bisa sekalian kalau misalnya nggak masak di rumah beli aja di sana. I see. Palu gak ada. Palu gak ada. Kalau mau gue adain. Tapi itu yang berhasil. Pertanyaan dirimu tuh berarti memang suka dari kecil dan sengaja sekolah baking atau purely sebagai ibu rumah tangga yang pada akhirnya ini kayak motivasi untuk Benar. Motivasi diri ibu-ibu sendiri. ya betul karena ya kan perempuan tuh kalau udah punya mimpi bener loh. Iya. Gitu, makanya gimana tuh Kak? Enggak juga sih karena aku dari kecil nggak disuruh masak karena ibuku memang suka masak. Oke. Kayak memori ya. Jadi ternyata kita tuh kalau kecil suka ngelihat orang tua kita ngapain pasti ada memori yang pasti kerekam. Nah pada waktu habis menikah disuruh harus gimana sih kalau istri baru nikah pasti maunya pagi makanannya lain, siang lain, malam lain. Bener kan? Pengen dapat piagam dari suami gitu. Setuju. Iya. Akhirnya yaudah deh ini terus iseng nggak ngapa-ngapain kirim kue ke temen kata temenku enak kata suamiku ya udah jualan aja pesan dari situ. Akhirnya sama suami didukung nih, akhirnya dapat dukungan. Awalnya enggak. Awalnya harus jual jam tangan. Lama-lama akhirnya sekarang. Akhirnya enggak. Terus katanya masa sih dia mau beli kue kamu? Ada aku bilang. Dan hebatnya itu kue pertama kali itu lapis legit sama lapis Surabaya. Aneh kan? Ini kayak kue yang susah kan Bu sebenarnya. Paling susah ini. Memang tangannya udah magic Mami Odi. Dirimu udah punya raga jiwanya di tangan kamu. Enggak sih sebenarnya tuh intinya kita harus suka dulu. Sesuatu kalau kita suka apapun itu kita misalnya mau kerja sampai lama kita nggak ngerasa kayak ngapain gue harus kerja ini. Capek tapi capeknya tuh kayak bayar gitu. ya. Bayar. Sebenarnya kan tadi disebutkan bahwa memang bikin ini nggak mudah. Seperti apa sih? Sebagai seorang chef dirimu mungkin ceritain sedikit aja step by stepnya kenapa dianggapnya dia susah dan kenapa dia kemudian menjadi quote unquote orang bilang mahal dan spesial. Pertama dari bahan-bahannya. Bahan-bahannya sendiri tuh ada satu brand. Berapa? Kita boleh nyebutin gak nih? Boleh. Adalah Wisman. Itu yang lagi rame banget tuh. Nah itu tuh salah satu bahan yang wajib ini ada di dalam. Segini ini berapa? Ini 1,5 Mam. 1,5 dengan ukuran 1,5 juta 20 kali 20 lapis brun. Ini berapa telur dipakai untuk satu loyang? Berapa ya? Sekitar 800 gram kuning telur. Kita pakai berapa 800 gram itu berapa butir ya berarti ya? 25 lebih. 3-an ya 25-an. Ya mahal. Dan ini tidak menggunakan tepung. Jadi ini gluten free. Jadi kita bisa bilang gluten free ya. Yo. Speechless. Ngerti kan kenapa kue ini cocok? Kenapa Amy and Cake Bistro ini cocok sama kita berdua kan? No tepung, no gluten. Yes, karena kita orang yang nangis. Lumayan.
antara mau nangis sama satu lagi, putih telurnya boleh aku beli aja nggak? Buat anak gym kita butuh putih telur ya teman-teman. Gak usah beli banyak, lu ambil aja. Sebagai anak gym kita cuma butuh putih telur doang. Jadi Aren ketahuan ya. Jadi Aren nanti siang tuh mau ngambil putih telur sebetulnya. Lu bisa mandiin. Iya. Saking banyaknya. Iya, saking banyaknya. Coba kita balik lagi, gimana sih Kak caranya? Maksudnya kayak step by step dirimu. Saking susahnya, bukan susah sih sebenarnya, yang penting ada kemauan. Kita tuh harus ngocok kuning telurnya dulu sampai ngembang, butternya kita harus dinginin dulu, harus tahu suhunya, butternya itu dingin tapi tidak beku gitu. Kadang-kadang kan orang meraba-raba, dingin tapi nggak beku gimana ya? Iya. Jadi kita harus ngejelasin, dingin nggak beku, pas kamu pencet dia masih ada bekas tangan kamu di sana. Jadi kita kocok dulu telurnya, butternya dipisahin, habis itu dikawinin. Oke. Baru dijadikan satu. Kemudian loyangnya juga nggak boleh pakai loyang sembarangan, harus loyang yang terbuat dari seng. Kenapa? Karena seng itu pengantar panas yang baik. Panasnya lama, tapi pada waktu panas dinginnya nggak bisa langsung dingin. Berbeda dengan aluminium, Bu. Dia bisa kayak langsung gosong. Kemudian suhunya juga harus pas dan ovennya spesial. Wow. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa menggunakan oven semua jenis oven. Tapi lebih enak lagi kalau pakai yang tradisional karena ini kue tradisional. Wah gila, berarti ini masih pakai tradisional untuk ovennya? Iya dong. Wow. Sampai detik ini ada orang yang tetap mempertahankan ketradisionalan dari cara membuat, tapi bisa packagingnya dibuat secantik mungkin tuh. Bagus ini. Wow. Oke. Gila, aku ngerti sih. Ya, berapa ngerti kenapa ini harganya mahal banget. Lebih. Aku ngerti kenapa ini ratusan. Bisa dilihat cantik banget ya. Ya berarti in terms of lapisan-lapisan ini dirimu akan kasih dulu masukin terus tunggu apa? Jadi per lapis ini gramisasinya tuh 100 gram. Harus 100 gram. Harus ditimbang. Jadi samping kita tuh harus siap timbangan sama baskom sama sendok. Oh, dia tuh harus diratain gitu ya. Iya, jadi nggak ada kesempatan main HP. Ya makanya tuh. Chatting main HP langsung gosong. Seharian nggak boleh pegang HP. Nggak boleh terima telepon, konsentrasi begitu meleng kosong dia. Dan konon katanya Bu, orang China kalau udah bisa kayak begini udah bisa nikah. Oh jadi karena dia udah sabar. Sabarannya sudah uji lewat ini ya. Ada itu maksudnya. Ada belajar. Nggak, kesannya kayak kita tuh cowok-cowok tuh melatih kesabaran. Kesannya kayak kita yang memicu kesabaran perempuan gitu ya. Enggak juga. Tapi dirimu berarti dalam sehari bisa bikin berapa loyang Kak? Banyak. Kita aja udah berapa loyang ya? Bisa sampai 3 berapa lu? Bikin sehari ini berapa loyang? 18 doang sih. Tapi itu yang ngerjainnya 3 orang. 3 orang 18 loyang itu banyak banget. Ya, tuh enggak beres sehari. Itu harus ditungguin tuh ya. Tungguin. Gak bisa main handphone, gak bisa kita apa. Potongnya supaya kita kamu potongnya lihat biar kita bisa lihat boleh, layernya. pengen tahu Jadi kayak apa lapis sih? legit yang bagus itu layernya tidak ada, dia harus rapat. Nggak boleh berongga sebenarnya. Taruh sini aja kali ya. Nah kalau misalnya pernah nggak tapi dirimu ketika lagi bikin tiba-tiba ada gagal atau apa gitu? Bukan gagal sih sebenarnya, ada berongga aja tapi ada berongga. Tekniknya lagi ada. Oh gitu? Iya. Wow. Rahasia dong. Itu rahasia dapur. Ntar kamu jualan lapis legit. Kita potong ya. Kita lihat kamera. Kita mau potong berapa nih? 4 apa 2 nih biar bisa dapat 4 ya Bu. Ini ada plastiknya jadi lembut kita banget. Gampang banget potongnya. Iya karena dia. Oh itu bedanya yo. Itu bedanya dari apa yang kita suka lihat, kita beli dan hari ini. Nah kasih lihat nih lapisannya tuh. Wow. Ntar kita ini dulu belum terlalu biar perfect. Coba liatin kamera tuh yo. Lapar ya. Apa ya kameramen di sini? Permisi, ini udah diteken sama Ariel dan saya bagi 2 buat dibawa pulang. Iya benar. Wow. Nah, dan kan kardusnya ini. Iya, Dan betul. ada yang jual bagi 4 satunya tuh 1 juta. Hah? Tapi aku belum pernah coba sih. Lihat tuh di sana. Yang segitu. Ada kan yang itu kan. Astagfirullah, Pas. Ini by the way kan banyak orang jualan pinggirannya. Ini pinggirannya disisihin atau diapain? Enggak, Bu. Enggak dijual kan? Enggak. Oh, ada yang jual. Ada. Saking mahalnya. Nih kan. Cantik. Kok rapi ya? Garisnya kok Jujur dia ini kayak simetris ya? kayak art gitu sih, kayak karya seni sih. Iya. Ini seni. Kalau aku Seni. bilangnya membuat lapis legit itu seni. Pokoknya hati dan pikiran tuh harus fokus. Tertuju pada satu ini. Nggak bisa meleng-meleng, nyambi-nyambi nggak bisa. Karena aku bayangin ya Mam, ketika misalnya lagi diratain aja pasti ada yang menyon-menyon apa segala. Ini dari tadi aku lihat, enggak, Kok kayak rapi ya? rata gitu loh.
Kan gak mungkin disanti-santiin kan. Capek banget gak sih kalau disanti-santiin? Dan bisa sama di antara satu dan yang lainnya. Ya karena kita nimbangin itu. Ditimbang kan. Dan tahu nggak Malaysia itu kan banyak ini juga ya, Sarawak. Tapi banyak orang Malaysia datang belajar lapis legit Indonesia di tempatku. Untuk bisa lapis Sarawak itu lebih kering. Iya, dia kering. Aku gak suka. Karena kayak apa ya, kurang butter gitu ya. Karena kan Wisman gak ada di sana. Oh iya? Iya gak ada. Oh Wisman di sana info Indonesia. Di sini doang. Indonesia. Makanya tinggal Indonesia. Masalah kuliner Indonesia nomor 1 ya. Udah segala ada. Kenapa sih diam terus ya tadi? Gimana sumpah? Aryo tuh biasa diem gini. Kenapa sih Gue gak bisa, gue dikasih makanan emang nyerah gue. Sekarang kamu tahu kan kenapa ini mahal. Oh iya, bayang sekarang. Ada sih yang murah, tapi ya kualitasnya, rasanya. Gitu. Biasanya kalau orang udah makan ini, makan yang lain, kalau itu mereka udah nggak suka. Dan ini punyanya ibu ini tuh aku sendiri pertama ngicip terus langsung suka karena dia nggak manis satu. Oke. Terus yang kedua nggak berminyak. Oh ngerti. Ada ya, kan ada lapis berminyak legit yang dipotong tuh. Iya ada mie terus tangan tuh kena terus harus dibersihin pakai tisu. Nah itu kan mengganggu gitu loh. Kalau ini enggak? Tapi orang selera sih. Kalau aku selera nggak suka yang berminyak, nggak suka yang terlalu manis. Dan ini cocok maksudnya banget gitu loh ya. Kalau kita makan 2 potong tuh kayaknya nggak terlalu berdosa gitu. Mau lagi kan. Kalau manis banget kan langsung nek gitu loh. Apalagi ini gluten free kan? Nah itu dia. Makin ngerasa bersalah. Apalagi dan ini bisa kita bikin buat orang diabetes. Kita bisa ganti gulanya. Custom loh. Iya, custom. Jadi diabetes tuh tetap bisa makan lapis legit. Wah ini. Coba langsung cari ya Emian Cake Bistro. Iya ini inspirasi juga nih. Berarti buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi dalam keadaan punya keluarga yang diabetes, kemudian pengen banget gitu ya nyobain ngicipin, mungkin bisa nih langsung kontak aja. Emian Cake ya. Di sosial media aja udah ada sih Emian Cake. Soalnya ada di mana aja sih Emian Cake? Kita ada di Kemang Bintaro. Kemang Bintaro. Pejaten tapi central kitchen. Bisa order aja nggak bisa duduk tapi ya. Oke. Dan yang menarik adalah tidak hanya lapis legit, banyak banget sebetulnya cake-nya. Tadi kita bahas ada makanan. Coto pula udah. Ada sourdough loh. Aduh, sourdough. Ya. Kok semuanya ada ya? Ayo dia freeze banget dari freezing. Dalamnya ada cream cheese. Cream cheese-nya banyak banget tuh. Gue suka banget. Kok Mami Odi udah tahu semua ya? Dia mah tiap hari. Mami Odi suka sourdough soalnya. Kayak Mami Odi sekaligus langsung pesen semua. Nah, makanya aku kalau ada apa-apa sekarang patokan aku Mami Odi. Kalau mau nanya apa Mami Odi udah. Bahaya. Kualitas kuliner Arya udah semakin levelnya tinggi banget. Terus dia gak doyan lagi nanti. Roti manis dia gak doyan. Nah ini yang khawatir adalah ketika kita udah nyoba ini, kita udah gak bisa nih makan lapis legit yang lainnya. Bener lagi. Takut kan? Lumayan tadi aku agak overthinking sih. Untuk sizingnya hanya ada yang 20 kayak 20 atau dirimu ada berapa size? Kita ada yang 6 kali 20, 6 cm kali 20. Oh berarti ini panjang ya? Satu ini kayaknya dibagi 3. Bagi 3 ya? Oh. Jadi orang-orang bisa beli. Iya. Buat aku yang saya tinggal sendiri tuh masih bisa dong. Boleh. Arya tinggal sendiri. Tapi bagusnya beli segini ya, berbagi ya. Iya betul. Apalagi kalau dibagi sama kita yang Mami Odi ya, tiap detik di bawah. Rasa gue gak enak nih. Arya kan harus ini mah adegan malak gue yang ada ya. Takut banget. Gak apa-apa dong yo, berbagi. Lapis legit mah happy semuanya pasti. Oke, ini tadi kita sedikit ngomongin tentang lapis legit yang kemarin juga lagi rame gitu ya. Ini kan kemarin sempat rame-rame ada beberapa content creator, food influencer lah ibaratnya gitu ya. Yang juga mengomentari masalah si lapis legit ini. Sebenarnya kalau lapis legit yang benar itu teksturnya sebenarnya seperti apa sih? Apakah dia harus lembut atau memang dia ada keras-kerasnya, atau kalau kata orang-orang tuh ada rasa punya lawan lah di lidah gitu. Yes. Dikunyah tuh ada lawan gitu. Ya sebenarnya tuh seperti apa sih Mami Odi? Ya yang pertama mesti kan namanya lapis legit ya. Spekuk tuh harus bumbu rempahnya itu harus kecium dong. Kan ada tuh yang dibuka nggak bau apa-apa gitu loh. Bu Rusma kan pasti punya secret ingredients. Kunciannya ya. Nanti bisa cerita Bu Rusma. Jadi kalau menurut aku itu satu, perkara tekstur balik lagi kalau suka berminyak, kering atau sedang, manis nggak manis tuh balik ke selera. Jadi kita nggak bisa bilang punya si nyonya ini nggak enak. Ya dia memang stylenya manis, pelanggannya dia suka manis gitu kan. Kita nggak bisa bilang nggak enak. Balik ke selera pribadi sih sebenarnya. Tapi kalau mau beli sih patokannya tuh harga. Kalau harganya murah ya kita nggak bisa mengharapkan kualitas yang misalnya lembut kayak gitu tuh pasti kuning telurnya kurang. Dia mungkin nggak pakai Westman kayak gitu-gitu loh. Itu ada sih. Harga di kualitas biasanya ya. Balik ke kantong kalau kita mau sekali setahun pengen makan yang enak, nyukuin yang enak ya.
nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah sih. Karena sebenarnya baik lagi makanan itu masalah kepuasan kan. Jadi ini bukan masalah harga sebenarnya. Ini masalah kualitas dan bagaimana lo ingin menyajikan yang terbaik buat orang-orang yang tersayang yang ada di sekitar lo gitu kan. Apalagi tadi kalau misalnya didengar gitu cara bikinnya aja kan nggak gampang, perlu telaten, ini kalau tangan, waktu. Lapis legitnya bikin sendiri kan Ibu? Tuh. Bikin? Serius? Oh, dari dirimu sendiri ya, kita gak usah ngomongin tentang kuncian dapurnya nih ya. Tapi sebenarnya buat dirimu berarti satu yang paling penting adalah untuk menunjukkan si aroma dan rasanya. Ya. Dari rempah-rempah dari si ini. Ya semuanya harus saling berhubungan ya. Salah satunya juga rempah. Oke. Kemudian lemaknya yaitu butternya. Dan butter itu bukan cuman satu macam aja yang kita pakai, tapi harus kita mix dengan yang lain karena tiap-tiap butter pada khususnya ada fungsinya masing-masing. Oh, berarti berpengaruh ya butter ini ya. Kalau dari Amy sendiri, kuncian dari si lapis legitnya rasanya seperti apa nih kurang lebih? Bisa ceritain nggak? Karena kita belum ngicipin nih. Karena kita belum ngicip ya. Ini pura-pura puasa. Pura-pura loh. Rasanya kayak apa nih kalau? Bayangannya untuk di Tickers. Kalau aku sih bilangnya dia gurih. Gurih, very creamy ya, milky ya. Kemudian manisnya tuh pas. Karena kebetulan saya suka makan kue tapi nggak suka manis. Oh, sama lagi. Iya, terus wangi. Wanginya kerasa sih pas gini. Wangi butternya tuh gak bikin enak. Jadi pada waktu kita makan tuh ya namanya orang berjualan, kita pengen kan orang beli produk itu tuh beli lagi bukannya cuma beli satu habis itu mereka enak. Ya kan namanya kayak gitu ya. Jadi berjualan tuh perlu teknik juga. Ini yang paling menarik lagi adalah ketika aku pernah beberapa kali makan lapis legit ditemukan gitu ya. Kadang ada aja tuh beberapa brand yang kayak baunya kok gak enak, tengik, terus kayak ya gak inilah ada rempahnya. Betul. Ini tuh gimana sih Kak ketika kita beli gitu ya, entah ada salah cara penyimpanan misalnya, ada tips and trick gak nih untuk kita yang mau jajan, tapi kita harus mau bawa kayak Ariel mau ke Solo, pasti kan ada waktu yang harus ditempuh tuh. Ada cara-caranya gak sih Kak? Ya kalau misalnya bagi orang berjualan gak mungkin kan kue ini dibikin tiap hari. Karena pada dasarnya semua cake nggak enak dimakan di hari yang sama kalau menurut aku ya. Karena kan butternya belum dingin, butternya belum menyatu dengan bahan-bahan lain. Jadi bolu, cookies, kue lapis enaknya sehari semalam. semalam. Wah, ini baru tahu banget aku. Oh, berarti sebenarnya kalau kayak ginian justru bukan hari dimana kita beli dihabisin. Justru disehariin. Baru enak. Jadi si bumbu-bumbu itu, bahan-bahan itu udah menyatu satu sama lain, khususnya butter. Butter kalau masih panas kita kayak rasa makan minyak. Kemudian cara penyimpanan yang benar, kalau kalian taruh chiller, freezer, dibungkus yang rapi. Tunggu sampai benar-benar dingin. Tapi kalau suhu ruang 1-3 hari harus tutup di kedap udara. Ya. Ini kalau di chiller berapa lama bisa tahan? Saya bisa bilang 1 tahun. Tapi balik lagi ke suhu chiller 3 bulan ya. Tapi kalau freezer setahun. Balik lagi ke suhu kulkas dan freezer kalian masing-masing. Kok agak out of the box ya? Aku baru tahu loh. Emang kalian pikir toko-toko besar itu bikin tiap hari? Enggak. Mereka jadi nyetok di ya? freezer. Nanti terus digituin lagi. Gitu. Wow. Oke. Kayak Iya. Nggak, maaf, sorry banget teman-teman, tapi konsentrasi saya terganggu dengan harumnya ya. Saya nggak kuat ya teman-teman. Dari tadi dia nggak konsen. Iya benar. Dari tadi Mami Odi sama Kak Rosman dia cerita kesini, mata Arya tuh kesini jadi. Emang. Gini lagi. Gimana dong? Oke, berarti itu tadi satu tipsnya juga buat teman-teman. Anyway, beres Mbak. Ini kalau ada di Tickers mau pada beli, itu mereka harus pre-order dulu atau mereka udah bisa beli karena Lebaran sebentar lagi nih kalau nggak salah ya, itu 11 hari lagi berarti terakhir ya, sebelum kita Lebaran. Apa yang harus mereka lakukan? Bisa langsung beli ke outlet atau bisa pesan online. Kayaknya di Gojek kita juga ada ya. Iya, dan itu ada tersedia kemasan kecilnya yang 5-6 kali 20. Kecil segini ya. Packagingnya juga lucu. Jadi buat ngirim-ngirim orang masih tetap hampers, masih tetap cantik. Jadi silakan dibeli aja. Bukanya pas lagi Lebaran nggak buka dong, pasti tutup ya. Kayaknya gue pengen buka deh. Ini adalah peluang bisnis ya, Bu Rosma ya. Dia akan berpikir karyawan-karyawan yang ada di sini yang nonton kayak aduh ibu. Karena pasti ada aja gitu kan, orang-orang yang skip, aduh gila gue lupa banget beli buat segala gitu kan. Sering banget. Ini makanya diingetin dari sekarang, daripada nanti gak kebagian, tutup dari sekarang. Udah coba order. Ini yang prune, terus ini yang polos. Apa bedanya apa tadi ini sama? Ini kan ada prune-nya, buah prune. Oh ini buah. Nah yang ini yang polos. Ini yang polos ya. Yang polos 1,
1,2. 1,2. Oke. Yang ini 1,5. Dengan ukuran 20 kayak 20. Tapi nggak usah khawatir karena misalnya teman-teman masih cuman sendirian atau keluarga kecil tuh sebenarnya ada yang ukuran lebih kecil lagi ya, 6x20. 6x20. Jadi satu loyang dibagi 3. Oke, kalau yang 6,20 harganya? 500.000 buat yang prunes, kemudian yang original 400.000. Bisa, ya pasti ini harus tiap minggu. Bisa. Ada tiap minggu udah bikin member, Kak. Bisa. Tapi member get member gak nih? Member get member gue gak langsung. Member get member sih ya, curiga banget. Oke. Wah, ini terima kasih banyak. Ini udah main-main kesini, thank you banget Ibu Rosma, terima kasih. Mami Yudi seperti biasa, terima kasih banyak. Sekali lagi bisa dicek juga di sosial media ya, iya, ada betul. juga Cake Bistro, karena sebetulnya tadi bukan cuma lapis legitnya doang, teman-teman di sana juga menyediakan baking classnya juga ada. Oh, ada baking classnya juga? Yes, bermacam-macam kue, dan ini Ariel udah lihat menu yang akan dia ambil hari ini. Ariel tuh udah mulai lihat, kan dari tadi Mami Odi sebelum mulai kan scrollingnya menu. Yes, dia risetnya lebih kayak lihat harga yang akan diambil nanti siang. Dia lihat menunya. Bonusnya jangan lupa telur putih ya. Ya. Bonusnya adalah telur putih. Soalnya dulu ceritanya tentang ini doang. Terus tiba-tiba Ibu Rosma tetap masakan makanan juga pada bikin juga. Terus pas aku lihat yang pertama aja udah ada otak-otak tenggiri, which is gue suka banget sama otak-otak gitu. Terus habis itu ada jalangkote, ya enak kan? banget Coto Makassar. Gede lagi, gendut. Iya. Burus tuh gak ada di sini, jarang orang yang bisa. Baik banget. Aku makan terakhir di Makassar. Tuh kan? Iya, aku ke Makassar makan itu sampai 5 nambah-nambah. Nambah-nambah. Gurih-gurih enak kan itu. Enak banget, dan aku langsung bawa ke Jakarta, langsung harus dimakan, wah basi kan. Happy banget. Dan ada ternyata di sini. Let's go. Oke. Udah yuk. Udah, ayo boleh yuk. Oke lah kalau gitu. lagi. Mau buka kamu. Iya. Nanti sore pasti tiap tahun. Tapi kalau ini buka sekarang loh. Kecualian. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ini jadi inspirasi juga buat teman-teman saat ini yang mau berlebaran, mencari kira-kira ada kue apa yang bisa dihadirkan di rumahnya masing-masing. Karena balik lagi buat aku sendiri, kayak Casting dan juga Nastar tuh aku suka banget dan harus ada di rumah. Tapi kali ini pengen ada tambahan lainnya. Kayaknya lapis legit bisa menjadi salah satu pilihannya gitu ya, buat dihadirkan di rumah, apalagi buat keluarga tersayang. Dan safe ya, jadi buat teman-teman detikers yang merasa kayak memang gluten free, atau misalnya memang punya keluarga yang dijaga sekali kadar gulanya, mereka menyediakan. Boleh, itu dia. Nah, Rosma, kalau Mami Yudi mau udah hafal. Iya. Tapi kita punya tagline. Apa tuh? Tagline-nya super simple. Kalau kita bilang detik pagi, jangan tidur lagi, tapi ada gerakannya. Jangan tidur lagi, tapi ada gerakannya. Ada gerakannya. Kapan lagi kan seorang chef yang biasanya di dapur tiba-tiba tapi bisa gerakannya gitu mungkin ngaduk misalnya. Boleh, bisa. Boleh. Apapun ya. Udah siap? Udah. Ibu bareng. Pasti siap. Jangan kemana-mana, detikers, kita masih akan balik lagi. Tentu juga dengan beberapa berita menarik lainnya. Pastinya masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Dia bingung.